dari kelas 2B dengan NIM 052. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan serta menonton video pembelajaran saya ini. Baik, di sini sebelum saya menjelaskan tentang materi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di rumah, saya ingin memberikan sedikit motivasi belajar untuk teman-teman di rumah. Jadi, barang siapa yang mengabaikan pendidikan di masa muda, maka akan kehilangan masa lalu dan mati untuk masa depan. Jadi, untuk itu, yuk simak video pembelajaran dari saya. Pasti teman-teman sudah tidak sabar ya mendengarkan materinya. Yuk langsung saja, saya akan membahas materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi tradisional, mulai dari pengertiannya, lalu jenis-jenisnya, beserta contohnya. Untuk itu, simak videonya ya sampai akhir. Sebelum saya membahas tentang ketiga materi tersebut, saya ingin menjelaskan tentang pembelajaran abad 21. Yang pertama, pembelajaran inovatif abad 21 merupakan pembelajaran yang berorientasi pada proses atau kegiatan melatihkan keterampilan inovatif abad 21 sesuai framework for 21 SD Century Skill yang meliputi A. Keterampilan hidup dan karir, B. Keterampilan inovasi dan pembelajaran, C. Keterampilan informasi, media, dan TIK. Yang kedua, pembelajaran inovatif abad 21 memiliki karakteristik yang mengarah pada pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Sehingga dalam implementasinya, dengan menerapkan model atau metode pembelajaran yang berorientasi pada karakteristik tersebut. Yang ketiga, penilaian dalam pembelajaran abad 21 disusun dan dikembangkan untuk mengukur pencapaian pembelajaran peserta didik yang meliputi kompetensi pengetahuan, atau berpikir kritis, dan pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi, kolaborasi, dan komunikasi. Kompetensi interpersonal atau kemampuan kerja dalam tim, kolaborasi, komunikasi, kerjasama, dan koordinasi. Dan kompetensi interpersonal atau kemampuan untuk bekerja dengan orang lain seperti kemampuan manajemen diri, kerjasama, komunikasi yang efektif, dan kemampuan menjaga hubungan dengan orang lain secara emosional. Nah, itu tadi mengenai pembelajaran abad 21. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian animasi tradisional. Animasi tradisional atau dikenal dengan dalam bahasa Inggris tradisional animational atau biasa juga disebut dengan cel animation, dikatakan
proses pembuatannya dikerjakan secara manual atau dengan menggunakan tangan, dan untuk proses pergerakannya memakai banyak frame. Jadi setiap satu animasi memerlukan sekitar 20 frame dan diperlukan waktu serta tenaga yang besar untuk menghasilkan sebuah animasi yang lengkap. Animasi ini dibuat dari berlembar-lembar kertas gambar yang kemudian diputar sehingga muncul efek gambar bergerak. Gambar pertama ditampilkan pada scan, kemudian gambar kedua yang mungkin lebih kecil bukan sama dengan gambar pertama ditumpuk pada gambar pertama. Proses ini diulang beberapa kali. Gambar yang baru menunjukkan sedikit perubahan, sehingga proses ini diulang-ulangi, maka kelihatannya akan seperti bergerak. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu mengenai contoh animasi tradisional. Contohnya, film Pinocchio disebut dengan animasi tradisional karena animasi ini memiliki teknik yang digunakan saat pertama kali film animasi itu bermunculan. Untuk menciptakan ilusi gerakan, setiap gerakan harus sedikit berbeda dari sebelumnya. Caranya dengan menjiplak gambar yang telah dibuat animator di kertas transparan yang disebut cels. Kemudian gambarnya diisi dengan cat dalam warna yang berbeda dan juga warna shading yang berbeda. Nanti gambar karakter yang sudah dibuat gambar tadi difoto satu persatu dalam film yang latar belakangnya sudah dicat. Jenis animasi tradisional yang pertama, zoetrope. Zoetrope adalah perangkat yang menciptakan citra gambar bergerak. Zoetrope dasar diciptakan di Cina sekitar 180 Masehi oleh penemu Tin Huang. Terbuat dari kertas tembus atau panel mica. Huang bergantung pada perangkat di atas lampu dan udara dan dilukis di panel akan muncul untuk bergerak jika perangkat berputar pada kecepatan yang tepat. Para zoetrope modern diproduksi pada tahun 1834 oleh William George Horner. Perangkat dasarnya adalah sebuah silinder dan celah vertikal di sekitar sisinya. Sekitar tepi bagian dalam dari silinder ada serangkaian gambar di sisi berlawanan dengan celah. Sebagai silinder ditar, pengguna kemudian terlihat melalui celah untuk melihat ilusi gerak. Zoetrope ini masih digunakan dalam program animasi untuk menggambarkan konsep awal animasi. Nah, berikut ini merupakan contoh dari zoetrope. Bisa dilihat ya. Jenis animasi tradisional yang kedua adalah lentera ajaib. Adalah pendahulu dari proyektor modern. Ini terdiri dari lukisan minyak tembus dan lampu sederhana. Bila disatukan dalam sebuah ruangan gelap,
First question berbicara tentang hal ini berasal dari Cina pada abad ke-16. Beberapa slide untuk lentera berisi bagian-bagian dari yang bisa digerakkan secara mekanis untuk menyajikan gerakan terbatas di layar. Nah, berikut ini adalah contoh dari lentera ajaib. Bisa dilihat ya teman-teman. Jenis animasi yang ketiga yaitu Tau Metro. Tau Metro adalah sebuah mainan sederhana yang digunakan di era Victoria. Tau Metro adalah disk lingkaran kecil atau kartu dengan dua gambar yang berbeda di setiap sisi yang melekat pada seutas tali atau sepasang string berjalan melalui pusat. Ketika string adalah memutar cepat, antara jari dua gambar muncul untuk bergabung menjadi satu gambar. Tau Metro ini menunjukkan fenomena pi, kemampuan otak untuk selalu merasakan gambar. Penemuan adalah dikreditkan beragam. Charles Babbage, Peterologist, atau John Ayton Paris, tetapi Paris diketahui telah digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena pi. Pada 1824, ke Royal College of Physicians. Nah, ini merupakan contoh animasinya. Bisa dilihat ya teman-teman. Jenis animasi yang keempat yaitu Phenakistoskop. Sebuah disk Phenakistoskop oleh Edward Muybridge. Phenakistoskop adalah perangkat animasi awal pendahulu dari zoetrope tersebut. Disk ini diciptakan pada tahun 1831 bersamaan dengan Belgia dan Joseph Platiau Simophone Transfer Austria. Nah, berikut ini contoh animasi Phenakistoskop. Bisa dilihat teman-teman. Jenis animasi yang kelima yaitu sandal buku. Buku flip pertama dipatenkan pada 1868 oleh John Bernstein. Buku sandal itu lagi pembangunan yang membawa kita lebih dekat dengan animasi modern seperti zoetrope. Buku flip menciptakan ilusi gerak. Satu set gambar berurutan membalik pada kecepatan tinggi menciptakan efek tinggi. Paramutoskop pada dasarnya adalah sebuah buku sandal dalam sebuah kotak dengan pegangan ekor untuk membalik halaman. Nah, ini merupakan animasi dari sandal buku. Bisa jadi teman-teman. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman di rumah. Di sini saya akan menyediakan sebuah link Google Form yang berisikan beberapa pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Tujuannya agar saya dapat mengetahui seberapa ingat teman-teman dengan materi yang baru saja saya sampaikan dan seberapa paham teman-teman dalam memahami materi yang saya sampaikan. Untuk linknya
deskripsi. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton sekaligus mendengarkan video pembelajaran dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan kepada teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.